Pemirsa, pengakuan para terpidana di depan majelis hakim, kita akan bahas bersama narasumber-narasumber yang sudah hadir. Di studio ada Komisaris Jenderal Purnawirawan Ugroseno, Wakil Kapolri periode 2013-2014. Kemudian juga sudah hadir penasihat ahli Kapolri, Inspektur Jenderal Purnawirawan Arianto Sutadi. Kemudian melalui sambungan Zoom sudah terhubung bersama dengan kami, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di studio NTV. Terima kasih Prof. Hipnu sudah kembali bergabung di NTV Prime Dialog. Oke, kita tentu sudah tahu ya hari ini kita akan bahas apa. Tentu sidang PK 6 terpidana kasus Vina dan juga Eki. Apakah bisa saya simpulkan? Saya mungkin ke Pak Arianto dulu. Pak Ar, apakah bisa saya simpulkan bahwa dengan mendengarkan keterangan para saksi-saksi hari ini dan juga kemarin terpidana sebagai saksi, apakah bisa disebutkan bahwa kasus kematian Vina dan juga Eki ini yang disebutkan sebagai pembunuhan ini semakin kabur? Enggak, kalau bagi saya tidak masalah kabur dan enggak ya. Ini PK ini kan diajukan dalam rangka orang yang diputus merasa tidak adil ya, karena dulu memutusnya tidak cermat kan gitu kan, sehingga mereka mengajukan supaya ditinjau kembali. Dan ini sesuai dengan apa yang saya prediksi. Sejak saya dulu bicara di TV rame-rame masalah ini, saya dulu menyarankan salah satunya jalan untuk menyelesaikan masalah ini hanyalah PK. Karena apa? Karena dulu kan pengadilan dianggap wah pengadilan sesat gitu ya. Dan saya dulu juga heran juga itu. Kenapa hakim ya dengan bukti-bukti yang seminim yang telah disampaikan oleh penyidik, kok berani menghukum keras kepada tersangka gitu kan? Hukumannya kalau nggak salah mati atau seumur hidup waktu itu ya. Seumur hidup. Ya, seumur hidup kan jadinya kan gitu. Padahal bukti-bukti yang diajukan kan hanya kebanyakan dari keterangan saksi waktu itu ya. Sayangnya saya kan nggak ikut sidang. Tetapi apapun yang diputus dulu karena sudah inkrah ya. Dan itu putusan kan sudah diuji di banding, kemudian sudah diuji di kasasi, dan itu inkrah, ya itu harus kita akui sebagai suatu kebenaran yang ada dari kasus itu kan gitu. Yang saya herankan waktu itu ya kenapa kok sampai hanya dengan bukti seminim itu kok bisa diputus gitu lah. Nah belakangan ini muncullah itu keterangan-keterangan yang bertentangan dengan yang sekarang ini. Maka hak daripada orang yang dihukum secara tidak adil itu ya hanya melalui PK ini. Saya mengharapkan PK segera diajukan waktu itu. Sayangnya, bukan sayangnya lah, untungnya sekarang ini yang 7 ya juga mengajukan ya, Saka Tatal dimulai dulu gitu. Dan harapan saya mudah-mudahan PK ini cepat karena apa? Kan bermunculan ini sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dulu disidangkan ya. Sehingga publik jadi tanda tanya apakah dulu itu salah atau benar pengadilan itu. Ini nanti yang akan menguji hanya dari hakim yang ada di Mahkamah Agung. Sekarang kan baru sidang ya, dimunculkan para saksi-saksi yang dulu mengakui tapi kemudian karena katanya dipukul dan sebagainya, sehingga sekarang mengakui bahwa tidak seperti itu gitu ya. Nah nanti ini tinggal nanti ya, apakah kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh para saksi yang maju itu novum baru ataupun alasan daripada pengacara yang mengatakan bahwa itu hakim kurang cermat dulu, dan kemudian katanya Pak Oto juga ada putusan yang tidak sesuai gitu sehingga memenuhi syarat lah untuk mengajukan PK gitu ya. Tapi ini semua nanti kalau kita ngelihat daripada saksi itu wah kelihatannya ini benar gitu ya. Tapi perlu diingat itu kan juga kesaksian itu kan sekarang dari katanya juga penyataan juga kan tidak didukung dengan apa scientific crime investigation gitu ya. Jadi kemudian ini jadi apa sama juga dengan yang terjadi dulu. Dulu itu kesaksiannya kayak gitu tapi tidak didukung dengan scientific crime investigation. Akibatnya seakan-akan setelah diberikan kesaksian yang bertentangan jadi sekarang seakan-akan dulu kok nggak ada itu ya. Nah ini sekarang tinggal kalau menurut hemat saya sih makin cepat ini makin bagus PK dikirimkan ke Mahkamah Agung sana dan hakim di Mahkamah Agung sana itu menangani ini karena ini kasus ini sudah menjadi atensi publik gitu ya. Syukur-syukur PK yang diajukan Saka dan ini jadi satu kemudian diproses oleh hakim yang betul-betul adil gitu ya, sehingga dia bisa mempertimbangkan semua aspek mana yang benar mana yang salah dan berdasarkan keyakinan itu dan kemudian memutus. Kalau bagi saya mau menang mau kalah itu
itu harus keluar itu PK itu, dan itulah yang mari kita ikuti perkembangan daripada kasus itu dari putusan Pak PK Ar, terakhir kami dapat info bahwa paling cepat paling cepat adalah 3 bulan untuk PK Sakatatal paling tidak. Itu cepat atau lambat menurut Anda? Kalau saya konyol ya itu ya. Seharusnya Negara kayak gini ini apa sih? Kenapa mesti lama-lama? Hakim tipikor aja bisa maksimal 3 bulan diputus kan itu kan. Kalau sekarang ini kan ini masalah yang penting banget ya. Ini tergantung semangat daripada Mahkamah Agung lah. Saya hanya gini ya. Selama ini kasus ini kan bertele-tele jadi ribet ini kan yang disalahin polisi kan. Gitu. Padahal saya mau protes ini. Ini salahnya bukan polisi aja nih, jaksa juga keliru, hakimnya juga keliru. Nah, sekarang ini kesalahan yang masa lalu itu marilah kita tebus ya dengan kinerja kita untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat gitulah. Gitu. Karena itu mau diputus bulan, mau diputus 3 bulan, menurut saya kalau Mahkamah Agung itu bisa mengambil prioritas gitu ya. Ini kan gini, mestinya ya nggak sampai 3 bulan lah. Seharusnya apa sih yang dilihat 3 bulan ya? itu? Ya gitu. Pak Ugro, dengan mendengarkan kesaksian saksi hari ini dan juga kesaksian terpidana kemarin, apakah ini makin membuktikan bahwa ada kehilafan hakim yang makin nyata? Iya, sama dengan Pak Arianto tadi ya. Jadi kita kembali dari awal saja. Dari awal saja laporan polisi saja sudah salah. Harusnya dibuat tanggal 27, tanggal 31. Laporan polisi belum dibuat, mereka sudah ditangkap dan diperiksa di Reserse Narkotik. Menurut informasi saya terima dari rekan pengacara lah ya. Nah, ini administrasi penyidikannya sudah salah fatal. Ini Polri ini lembaga yang besar gitu loh. Jadi nggak bisa main-main di sini. Nah, setelah diserahkan, kemudian membuat laporan polisi, diproses hanya menggunakan keterangan-keterangan saksi. Saksi pun sekarang dibantah, alibinya sangat menguatkan bahwa dia tidak berada di TKP. Betul. Ya kan, seperti itu. Ini alibi yang paling kuat. Nah, kemudian masuk ke jaksa, juga tidak dicek itu. Hanya berapa, mungkin petunjuk sedikit, langsung maju ke sidang. Tadi saya dengar dari Sakatatal juga proses sidangnya cukup seminggu, nggak salah. Oh, nggak salah ya. Nah, kemudian maju ke pengadilan. Ini kan penyertaan. Ya. Nah, penyertaan kemudian dalam tersangka ada pertama 11. 8 sudah ditangkap, 3 DPO. Nah, 1 DPO si Peggy setelah ditangkap pra peradilan nggak ada alat bukti. Baca putusan nomor berapa? 80 yang pra peradilan itu, ya kan? Nah, ini kalau penyertaan 1 yang dianggap pelaku utama saja dibebaskan oleh hakim di pra peradilan. Ini kan pertimbangan atau novum yang sangat kuat untuk mengatakan bahwa apalagi yang 8 orang, ya kan di situ 1. Kedua, barang bukti tidak ada yang baju berdarah yang disita dari dari para tersangka ini atau terpidana sekarang ya, tadi dulu tersangka. Nah, yang dikatakan Pak Arianto tadi, scientific crime investigation-nya apa di sini? Ya hanya keterangan saksi. Mau 1000 saksi juga sama aja nilainya kan gitu. Sepeda motor yang berdarah juga tidak ditemukan, ya kan? Tersangka pertama kali digeledah sepeda motornya Peggy diambil. Tapi dibikin DPO alamatnya Peggy di Pompongan ya. Tapi yang dibikin DPO di daerah Ngunduh. Ya, beda. Ini banyak kan yang di situ. Mudah-mudahan ini hakim bisa memutus dengan hakim Mahkamah Agung ya, bisa memutus dengan sebaik-baiknya. Jadi sidang sebelum berkas ini maju ke Mahkamah Agung, berkas PK ini memang disidangkan seperti saat ini sesuai dengan bunyi pasal 263 KUHP sampai 269 jelas kalau pidana itu melalui KUHP pasal 263 dan sampai 269 di situ. Jadi ini bukan sidang apa namanya PK. Ini pra PK untuk maju ke PK nanti. Jadi masyarakat jangan menilai seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan peristiwa meninggalnya atau yang dianggap pembunuhan 2 remaja tadi, Egi dan Vina tadi, bisa dibuktikan bahwa 8 terpidana itu bukan pelakunya, itu aja. Oke, berarti keanehannya itu sebetulnya sudah terjadi saat ada jeda waktu antara hari kejadian dan juga pelaporan ya? Iya, itu laporan sudah polisi. Dari situ kemudian keanehannya? Diperiksa, belum ada alat bukti dan sebagainya, tapi diperiksa di narkotik. Ya. Mereka bukan pelaku narkotik lah. Seperti itu kan tidak boleh. Memang narkotik kadang-kadang boleh diperiksa kalau nggak salah 3 kali
24 jam 24 ya jam. gitu ya. Tapi ini kan kaitan pembunuhan ya. Jadi harusnya laporan dibikin tanggal 27, yang nangani reserse bagian umum. Nah, itu sudah prosesnya di situ Ya. nanti. Oke. Sudah dari awal di situ. Oke, Prof. Hipnu, pertanyaan yang sama. Artinya dengan mendengarkan kesaksian para saksi dan juga terpidana kemarin yang dihadirkan sebagai saksi, apakah ini mengindikasikan bahwa kehilafan hakim semakin nyata, Prof? Ya, ini baru pintu masuk, Mbak. Jadi tampaknya sidang ini kalau kita terminologi peninjauan kembali itu adalah bukti baru. Tapi kalau kita melihat konsep terminologi peninjauan kembali, kayaknya ini peninjauan kembali dalam arti luas. Artinya apa? Pemeriksaan material sejak awal, saksi diperiksa, gitu Mbak. Padahal kalau kita terminologi berarti secara ilmu pengetahuan gini Mbak, ada peninjauan kembali dalam arti luas dan peninjauan kembali dalam arti sempit. Kalau dalam arti sempit itu hanya bukti-bukti baru, 1, 2, 3. Tapi ini peninjauan kembali ditinjau semua sistem peradilannya ketika itu. Nah, ini saya kira menarik dalam perkembangan ilmu hukum ya. Dan saya kira baru kali ini peninjauan kembali dalam arti luas, baik pada saat penyidikan, baik pada saat pemeriksaan, apalagi tentang bukti-bukti yang akan diajukan. Ini cukup. Nah, pada hari ini tadi saya juga melihat adalah bagian pintu masuk dulu. Pintu masuk tentang saksi-saksi yang diperiksa. Jadi kalau sampai pintu masuk ini ada suatu chaos, ada suatu ketidakberesan, berpotensi, ya. Kita berpotensi Pak, belum tentu, karena bisa gini, karena kalau saya pilih PK ini sebetulnya, apakah pembunuhan, apakah kecelakaan, sumber kematian itu apa? Penyebab matinya apa? Itu yang terjadi. Kalau penyebab matinya itu adalah karena benda tumpulan yang tidak ditemukan dan mungkin keras sekali, oh berarti pembunuhan. Sekarang kalau pembunuhan, alatnya apa? Kan gitu. Alatnya sesuai nggak dengan visum yang ditemukan atau luka pada si korban yang bersangkutan. Itu sebetulnya yang jadi penting. Jadi kalau sidang hari ini kemarin 4 saksi itu baru memulai, apakah dalam suatu persidangan itu on the track sesuai due process of law atau tidak? Nah, kalau tidak sesuai due process of law berpotensi. Tapi seandainya nanti ketidak due process of law juga belum tentu, karena bicara bukti baru, bukti yang ditemukan. Penyebab kematiannya itu masih bingung, apakah pembunuhan, apakah lalu lintas. Itu suatu yang berbeda. Kalau pembunuhan berarti alatnya apa, penyebab kematiannya apa, itu yang sangat menentukan. Tapi kalau lalu lintas, lukanya bagaimana, penyebabnya apa, itu juga berbeda. Oleh karena itu nanti fokusnya Mbak, kalau perdebatan hari ini masih keterangan-keterangan katanya. Tapi kalau sudah masuk bukti, itu saya kira sangat menentukan apakah ini perkara pembunuhan, apakah perkara lalu lintas. Oke, Prof. Hipnu, saksi-saksi yang dihadirkan hari ini apakah bisa kita sebut sebagai novum? Belum. Saksi yang belum jelaskan. Tadi novum itu adalah bukti material. Bukti material yang ketika persidangan pertama tidak ditemukan. Padahal ketika kalau waktu itu ditemukan menjadikan putusan bebas. Kasus yang sidang hari ini saksi baru menjelaskan. Apalagi tadi Sakatata. Sakatata kan masih anak. Jadi Sakatata baru bisa memberikan kejelasan itu kan mungkin ya daya pikirnya ketika itulah. Dan anak itu 10 hari selesai. Beda dengan peradilan umum. Karena anak itu tunduk pada peradilan anak. Sehingga penyidikannya 10 hari selesai, penuntutannya 5 hari selesai, persidangan juga belum selesai. Jadi kalau mereview Sakatata secara komprehensif kok kayak kurang pas. Tapi kalau nanti 6 yang lain atau saksi yang lain bisa memberikan gambaran. Karena tingkat kedewasaan dan tingkat persidangan yang cukup lama, sehingga paling tidak memberikan gambaran apakah persidangan pada waktu itu mementingkan due process of law, atau kalau kita lihat dalam ilmu hukum sebagai bentuk pelaksanaan asas akusatur. Jadi akusatur itu suatu pemeriksaan yang melibatkan seseorang itu sebagai subjek. Kalau yang tadi kita lihat itu ada sebagai objek, inquisitur. Jadi seperti zaman high end Mbak. Jadi dipaksa, ngaku ini dan sebagainya, diajar. Itu pemeriksaan zaman high end yang disebut inquisitur. Dan itu harus ditinggalkan. Pertanyaannya, tahun 2006 masa terjadi inquisitur? Itu konyol banget kalau 2016, itu terjadi. Prof. 2016 itu suatu yang sangat fatal kalau pemeriksaan berdasarkan pada asas inquisitur yang melibatkan seseorang sebagai objek. Jadi saksi tadi objek bukan subjek. Persidangan kita melibatkan seseorang saksi sebagai subjek. Jadi kalau nggak aku ya diam, kalau nggak jelas ya dijelaskan. Itu
tidak tampak dalam suatu proses yang tadi saya melihat sekilas dari NTH tersebut. Oke, jadi seberapa kuat kemudian kesaksian-kesaksian semua saksi ini? Kalau melihat saksi ini belum. Belum Karena kuat belum sama sekali? bukti. Belum, baru menjelaskan situasi proses persidangan. Nah nanti kalau situasi persidangan ketika itu bagaimana penyidikannya, bagaimana peran jaksa, bagaimana advokat ketika melakukan pembelaan, lah itu potensi ke arah kedepannya. Mungkin ketiga keempat baru bisa menentukan arah daripada hukum yang bersangkutan. Gitu. Oke, saya kembali ke Pak Arianto. Pak Arianto, jadi sebetulnya di saat-saat seperti ini ada tidak sih yang bisa dilakukan oleh penyidik atau mungkin Polri secara umum dalam hal membantu proses PK? Bagaimana, Pak? Ada tidak yang bisa dilakukan oleh penyidik mungkin atau Polri yang bisa dilakukan dalam hal membantu PK ini? Tidak ada. Sorry ya. Saya kira sampai sekarang sedikit pun tidak terpikir oleh polisi itu untuk membantu proses. Karena penyidik itu tugasnya itu cuma ketika ada kejadian dulu tahun 2016 itu. Maka kemudian dia mengadakan penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan selesai bentuknya adalah berita acara. Berita acara dikirimkan ke jaksa untuk diteliti. Apakah lengkap secara formil dan materialnya cukup untuk memberikan suatu dakwaan. Dan itu dulu sudah diterima jaksa dan kemudian disidangkan dan kebetulan oleh hakim itu diterima dan menjatuhkan hukuman yang cukup berat ya. Sampai banding, sampai kasasi dan putusan ingkrah. Begitu sebetulnya tugas penyidik itu selesai ketika dulu menyerahkan berkas perkara dan tersangka dan barang bukti kepada jaksa. Setelah itu penyidik sama sekali tidak ada bisa campur tangan ke situ. Artinya tidak ada peran lagi ya setelah tidak itu ada ya? peran sama sekali. Gitu. Dan untuk PK ini saya kira penyidik tinggal nunggu saja nanti. Bagaimana putusan PK. Kalau putusan PK itu kemudian nanti diterima ya, maka kan berarti kan dulu hasil penyidikan yang dianggap perfect dulu itu ternyata kan salah. Berarti kan tidak tersangkanya kalau seandainya PK ini diterima, kan berarti kan tersangka itu keliru kan itu. Jadi hasil penyidikan itu keliru. Maka otomatis ya kasus itu belum selesai jadinya kan. Karena tidak jelas siapa, tidak terang apanya tuh perkaranya kan gitu. Penyidikan kan membuat terang perkara dan menemukan tersangkanya kan gitu kan. Nah ternyata sekarang tersangkanya dinyatakan tidak seandainya PK-nya diterima gitu. Tapi seandainya PK-nya itu diterima, ya sudah penyidik ya sudah nggak punya apa-apa lagi. Paling cuma tinggal sisa yang 3 dulu DPU itu aja. Apakah memang masih ada atau memang betul-betul memang tidak ada gitu. Dan kemudian kemungkinan akan meneruskan pada si Peggy yang dulu dianggapkan salah tangkap itu gitu. Itu kalau seandainya PK-nya ditolak. Tapi kalau seandainya PK-nya diterima, maka otomatis pendapat saya harus penyidik melakukan penyidikan ulang lagi dengan kasus yang dulu terjadi adanya orang yang 2 meninggal itu. Nah penyidikan ulangnya adalah untuk menentukan kenapa orang itu mati gitu. Gitu. Pak Ar, saya nanti akan ke situ, tapi saya ingin tanyakan dulu. Artinya dalam proses atau sidang PK ini sudah tidak ada koordinasi lagi antara Polri, Kejaksaan maupun juga Mahkamah Agung? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Tidak ada jalur tidak ada untuk itu, ya? karena tidak ada peran untuk itu. Oke, Pak Ugro, sebelum kita